Di era modern, perang tidak lagi dimulai dengan deklarasi resmi. Tidak ada sirine panjang, tidak ada garis depan yang jelas. Yang ada hanyalah satu malam ketika langit tiba-tiba menyala oleh rudal. Pada Februari 2026, dunia berubah. Serangan gabungan dari Amerika Serikat dan Israel menghantam Iran dalam operasi yang besar-besaran, menghancurkan ratusan target militer hanya dalam hitungan jam. Namun, Iran tidak hanya tinggal diam. Balasan datang dengan begitu cepat. Rudal dan drone meluncur ke pangkalan Amerika Serikat di Teluk, bahkan menghantam wilayah Israel, menembus sistem pertahanan paling canggih di dunia. Perang ini bukan hanya soal bom. Ini adalah perang modern. Drone melawan jet tempur, serangan cyber tanpa jejak, dan ekonomi global yang ikut terguncang. Selat Hormuz ditutup, minyak dunia melonjak, dan konflik ini berubah menjadi krisis global. Ini bukan lagi perang biasa. Ini adalah perang generasi baru, di mana kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi oleh siapa yang mampu bertahan paling lama. Di dunia modern, kekuatan tidak selalu diukur dari jumlah jet tempur atau besarnya anggaran militer. Karena jika itu ukurannya, maka Iran seharusnya sudah lama kalah. Amerika Serikat adalah raksasa militer terbesar di dunia, dan Israel adalah negara dengan teknologi perang paling canggih di Timur Tengah. Namun, pada kenyataannya, Iran masih berdiri, tidak runtuh, dan tidak menyerah. Bahkan mampu membalas. Dan pertanyaannya, bagaimana mungkin Iran bisa bertahan, bahkan melawan dua kekuatan besar sekaligus? Jika dilihat dari angka, Iran tentunya kalah. Amerika Serikat memiliki lebih dari 1,3 juta tentara aktif, sementara Iran hanya sekitar 600.000. Dalam kekuatan udara, Amerika Serikat memiliki ribuan jet tempur modern, termasuk F-22 dan F-35. Sementara Iran banyak masih menggunakan pesawat era lama seperti F-14. Israel pun unggul dalam hal teknologi, seperti sistem Iron Dome dan jet siluman. Bahkan dalam perang terbaru, serangan Iran banyak berhasil dicegat hingga lebih dari 90%. Dan dominasi udara Amerika Israel membuat peluncuran rudal Iran semakin sulit. Jadi, secara logika militer klasik, Iran tidak seharusnya mampu bertahan lama. Tapi mereka tidak bermain dengan aturan yang sama. Iran tidak mencoba menjadi Amerika. Mereka memilih strategi yang berbeda, yaitu perang asimetris, yang artinya tidak melawan kekuatan musuh secara langsung, tapi menyerang dari sisi yang tak terduga. Contohnya, drone murah untuk melawan jet mahal, rudal massal untuk melawan pertahanan mahal, serangan kecil tapi berjalan secara terus-menerus. Iran memiliki ribuan rudal dan drone dengan jangkauan hingga 2000 km. Dan yang lebih penting, biaya untuk perang mereka jauh lebih murah. Satu drone Iran bisa dibuat dengan biaya puluhan ribu dolar. Sementara satu rudal pencegat Amerika bisa jutaan dolar. Yang artinya, Iran bisa menguras musuh secara ekonomi. Ini bukan perang cepat, tapi ini perang kelelahan. Inilah kekuatan terbesar dari Iran, bukan tentaranya, tapi jaringannya. Iran memiliki kelompok proksi di seluruh Timur Tengah.
seperti Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dan Houthi di Yaman. Kelompok ini bisa menyerang dari berbagai arah secara bersamaan. Dan bisa Anda bayangkan, Israel tidak hanya menghadapi Iran, tapi juga ancaman dari utara, selatan, dan dalam negeri. Amerika pun harus menghadapi serangan di banyak titik. Basis militer di Irak, jalur laut, dan sekutu di Teluk. Ini membuat perang menjadi multifront, dan itu sangat-sangat mahal. Iran bukan negara kecil, wilayahnya luas, bergunung, dan sulit untuk ditembus. Ini memberikan keuntungan besar, sulit diserang dari darat, banyak lokasi tersembunyi, dan basis militer bisa dipindahkan. Dan yang paling penting, yaitu Selat Hormuz. Jalur ini mengalirkan sebagian besar dari minyak dunia. Iran bisa mengganggunya kapan saja. Dalam konflik terbaru, Iran bahkan menunjukkan kontrol terhadap jalur tersebut, yang dampaknya pada harga minyak global. Artinya, Iran bisa menyerang bukan hanya militer, tapi juga ekonomi dunia. Ada satu faktor yang sering diremehkan, yaitu mentalitas. Iran bukan hanya negara, tapi sistem ideologi. Pasukan seperti IRGC atau Garda Revolusi Islam Iran tidak hanya bertempur, mereka percaya sedang menjalankan misi. Dalam konflik terbaru, meskipun diserang secara besar-besaran, rezim Iran tetap bertahan dan bahkan semakin solid. Tidak ada pemberontakan besar, tidak ada runtuh dari dalam. Ini menunjukkan satu hal penting. Moral perang Iran sangatlah tinggi. Dan dalam sejarah, moral sering menentukan hasil dari sebuah peperangan. Iran tidak perlu menang, mereka hanya perlu tidak kalah. Karena bagi Amerika dan Israel, perang harus cepat dan efisien. Jika perang menjadi panjang, maka biaya akan membengkak, tekanan politik meningkat, ekonomi terganggu, sekutu mulai ragu. Iran memahami hal tersebut, maka strategi mereka yaitu bertahan, membalas secara terbatas, menunggu musuh lelah, dan sejauh ini strategi itu berhasil. Faktanya, Iran memang mengalami kerusakan besar. Serangan Amerika dan Israel menghancurkan banyak fasilitas militer. Serangan mereka juga menurun drastis. Namun, Iran masih mampu untuk meluncurkan serangan balasan, mengganggu kawasan regional, dan mempertahankan kekuasaan. Bahkan serangan terbaru menunjukkan Iran masih bisa menyerang banyak negara sekaligus. Dan ini membuktikan satu hal, Iran belum habis. Jadi, apakah Iran lebih kuat dari Amerika dan Israel? Jawabannya tidak. Tapi, Iran tidak mencoba menjadi lebih kuat. Mereka hanya menjadi lebih sulit untuk dikalahkan. Dan dalam dunia geopolitik, kadang yang paling berbahaya bukan yang paling kuat, tapi yang paling bertahan lama. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatamul